Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, Ketua DPRD dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, Bupati Wali Kota se-Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, para pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Undangan dan hadirin yang berbahagia. Acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar alokasi dana transfer, dana desa tahun anggaran 2021, dan penghargaan atas pengelolaan laporan keuangan dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian, serta penghargaan program Kampung Iklim tahun 2020 pada hari ini dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan berbangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, untuk menambah berkah acara ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Haji Nur Fahmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
Ya Allah, ya Syakur, puji syukur kami persembahkan hanya padamu. Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang. Curahkan kasih sayangmu, limpahkan taufik dan hidayahmu, teguhkan iman dan takwa kami, sabar dan tabah dalam menerima ujian, berupa wabah virus corona yang masih melanda negara kita. Semoga segera akan berakhir secepatnya. Ya Allah, ya Rabbana, kami tengah mengikuti acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021. Ya Allah, kami mohon Engkau berkenan memberkahi, merahmati, dan meridai acara ini. Ya Allah, ya Hakim, jadikan acara ini sebagai momentum untuk bekerja cepat dan bekerja cermat, serta memastikan pelaksanaan anggaran dengan efektif dan tepat sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, pancarkan nur cahaya kepada kami, seluruh bangsa dan negara kami, sehingga mampu menjadi pelita dalam mengelola dan melaksanakan anggaran dan belanja negara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batilan batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, ya Qawi, berilah kami kekuatan dan kemampuan agar kami mampu bekerja untuk kepentingan negara dan pelayanan masyarakat, agar pemulihan ekonomi lekas terjadi. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Dr. Andes Dedi Sopandi MAP dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Nasrudi Resnawan MBA. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, anggota Forkompinda Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak dan Ibu Bupati Wali Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak dan Ibu kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kementerian Lembaga, dan Bapak Ibu para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, serta Bapak dan Ibu undangan kegiatan penyerahan DIPA petikan dan alokasi dana transfer tahun 2021 yang hadir secara langsung maupun secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dalam acara penyerahan DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2021. Bapak
pelaksana tugas gubernur dan hadirin yang kami hormati, setiap tahun kita mengadakan acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan pada tahun ini akan kembali diserahkan di pepetikan tahun anggaran 2021 oleh pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Selatan selaku wakil pemerintah di daerah dengan mengundang organisasi perangkat daerah pelingkup Provinsi Kalimantan Selatan dan para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kementerian Lembaga. Rangkaian acara pada hari ini selain penyerahan di pepetikan tahun anggaran 2021 yang akan diserahkan secara simbolis kepada beberapa kepala satuan kerja, juga akan diserahkan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan para Bupati Wali Kota se Kalimantan Selatan. Selain itu, pada kesempatan ini juga akan disampaikan penghargaan Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia kepada para Bupati Wali Kota yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019. Penyerahan langsung secara simbolis di pepetikan tahun anggaran 2021 akan diwakili oleh beberapa satuan kerja, mewakili unsur Forkompinda, unsur kantor pusat Kementerian Lembaga, unsur kantor daerah Kementerian Lembaga, serta unsur SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyerahan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2021 sebesar 15,05 triliun disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan para wali kota dan bupati kepala daerah di Kalimantan Selatan. Proses penyerahan DIPA tahun anggaran 2021 serta daftar alokasi transfer ke daerah dan desa ini dilaksanakan lebih awal dengan harapan agar dapat mendukung penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategis. Bapak Pelaksana Tugas Gubernur dan Bapak Ibu yang kami hormati, penyusunan APBN tahun 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat COVID-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat, mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi global masuk jurang resesi. Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19, memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antar kementerian lembaga dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan. Pada triwulan ketiga tahun 2020, konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif sebesar 9,8%. Hal ini meningkat signifikan dari kontraksi belanja negara sebesar minus 6,9% pada triwulan kedua. Akselerasi belanja APBN tersebut telah mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat oleh COVID-19 pada kuartal kedua. Momentum perbaikan ini perlu kita terus jaga sebagai modal pemulihan ekonomi di tahun 2021. Tahun 2021, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,5%. Meskipun proyeksi ekonomi domestik membaik, kita terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021. Indikator makroekonomi merupakan salah satu rujukan penting dalam pembangunan daerah. Sampai dengan saat ini, beberapa indikator ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk pertumbuhan ekonomi terjadi kontraksi sebesar 4,68% year on year pada triwulan 3 tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,19 juta jiwa posisi Agustus 2020.
Tingkat kemiskinan kisaran 4,38%, posisi Maret 2020. Tingkat rasio Gini pada kisaran 0,332%, posisi Maret 2020, dan indeks pembangunan manusia mencapai 70,72 tahun 2019. Indikator-indikator tersebut diharapkan dapat membaik pada tahun anggaran 2021 melalui implementasi belanja pemerintah pada program-program prioritas yang telah ditetapkan. Bapak, Ibu yang kami hormati, total belanja negara tahun anggaran 2021 adalah sebesar 2.750 triliun, di mana 1.032 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian lembaga. Fokus pertama adalah mendukung kelanjutan penanganan COVID-19 melalui program pencegahan penyebaran melalui disiplin kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan 3T, testing, tracing, dan treatment, serta program pengadaan vaksin COVID-19 dan vaksinasi. Total anggaran kesehatan di tahun 2021 mencapai 169,7 triliun. Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar sebesar 550 triliun atau 20% dari belanja negara, ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dengan anggaran 408,8 triliun. Reformasi dan perbaikan perlindungan sosial diharapkan akan semakin tepat sasaran dan efektif mendukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial. Belanja kementerian lembaga sebesar 1.032 triliun ditujukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus memperkuat fondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif, dan inovatif. Program prioritas meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi serta transformasi digital. Mulai tahun 2021 dilaksanakan reformasi penganggaran kementerian lembaga dengan penganggaran berbasis hasil. Perbaikan mencakup peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antara kementerian lembaga, pengurangan duplikasi kegiatan antara kementerian lembaga, dan penajaman rumusan program di sisi penerimaan negara. Juga dilakukan reformasi perpajakan. Transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dialokasikan sebesar 795,5 triliun dengan kebijakan untuk meningkatkan quality control hasil, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ekonomi di beberapa sektorial mengalami perlambatan dengan penurunan capaian laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Untuk itu, peran APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter-cyclical perlu kita maksimalkan bersama. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus dan terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari total belanja negara yang direncanakan sebesar 2.750 triliun, sebesar 25,285 triliun dialokasikan ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk belanja kementerian lembaga sebesar 9,27 triliun dan dana transfer serta dana desa sebesar 16,58 triliun. Alokasi belanja kementerian lembaga untuk Provinsi Kalimantan sebesar 9,27 triliun tersebut akan dialokasikan kepada 41 kementerian lembaga yang terdiri dari 549 satuan kerja yang disalurkan oleh 5 KPPN yang berada dalam wilayah kerja Kanwil Perbenaran Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 9,27 triliun tersebut, alokasinya untuk belanja pegawai sebesar 3,54 triliun, belanja barang sebesar 3,17 triliun, belanja modal sebesar 2,53 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar 989 miliar. Adapun pagu alokasi tersebut
berasal dari sumber dana antara lain rupiah murni, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, badan layanan umum, dan surat berharga syariah negara, dan penerimaan lainnya. Sedangkan untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa untuk Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk kabupaten kota, dianggarkan sebesar 16,58 triliun, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sebesar 3,02 triliun, dana alokasi umum sebesar 7,73 triliun, dana alokasi khusus fisik sebesar 1,51 triliun, dana alokasi khusus non fisik sebesar 2,34 triliun, dana insentif daerah sebesar 0,45 triliun, dan dana desa sebesar 1,52 triliun. Bapak Ibu yang kami hormati, realisasi DIPA tahun 2020 untuk Provinsi Kalimantan Selatan sampai saat ini sudah mencapai realisasi sebesar 83,05% dari pagu 11,68 triliun. Kebijakan percepatan realisasi anggaran telah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Percepatan tersebut masih perlu kita implementasikan pada tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita masuki. Namun demikian, kita pahami bahwa keberhasilan kebijakan tersebut didapatkan akan sangat ditentukan oleh komitmen para pengambil kebijakan keuangan di daerah, termasuk para kuasa penggunaan anggaran. Dan semoga di akhir tahun 2020 ini realisasi program mampu mencapai kinerja yang optimal, melebihi realisasi APBN atau DIPA tahun 2020 yang mencapai 93% untuk tahun yang lalu. Untuk mempertahankan momentum penyerapan anggaran yang sudah cukup baik ini, maka diperlukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan anggaran untuk tahun 2021 seperti percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Segera setelah penerimaan DIPA, tidak perlu menunggu tahun anggaran, tanpa menunggu tahun 2021. Jadi proses pengadaan barang jasa sudah bisa dimulai di bulan Desember ini. Selanjutnya percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik dan dana desa serta penetapan pejabat perbendaharaan, KPA, PPK, bendahara, PPSPM jika terdapat perubahan. Sebagai penutup, kami mengharapkan DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2021. Harapan kita semoga pada tahun 2021 nanti kerja pelaksanaan anggaran masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan. Kami juga berharap dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Pada kesempatan ini juga kami jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan mengaturkan terima kasih kepada pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Selatan atas bantuan dan perkenan Bapak sehingga acara penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran secara simbolis berturut-turut. Kepada pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Selatan berkenan menempatkan diri didampingi oleh pelaksana tugas Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada penerima yang disebutkan dimohon menempatkan diri. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Korem 101 Antasari. Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Perwakilan BPK Kalimantan Selatan. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Universitas Lambung Mangkurat. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Kalimantan Selatan. Kanwil Ditjen Bea Cukai Provinsi Kalimantan Selatan. Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Selatan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar alokasi dana transfer, dan dana desa kabupaten kota tahun anggaran 2021. Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar. Kabupaten Tanah Laut.
Kabupaten Tape, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, penyerahan penghargaan atas keberhasilan penyusunan laporan keuangan meraih capaian opini wajar tanpa pengecualian 5 kali secara berturut-turut kepada pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin, capaian WTP 7 kali berturut-turut. Kabupaten Banjar, capaian WTP 7 kali berturut-turut. Kabupaten Tanah Laut, capaian WTP 7 kali berturut-turut. Kabupaten Tanah Bumbu, capaian WTP 7 kali berturut-turut. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, capaian WTP 7 kali berturut-turut. Kabupaten Balawan, capaian WTP 7 kali berturut-turut. Sekaligus penyerahan
Daftar isian pelaksanaan anggaran dana alokasi dana transfer dan dana desa Kabupaten Kota anggaran 2021. Kabupaten Tapin, capaian WTP 6 kali berturut-turut. Kabupaten Tabalong, capaian WTP 6 kali berturut-turut. Kabupaten Barito Kuala, capaian WTP 5 kali berturut-turut. Kota Banjarbaru, capaian WTP 5 kali berturut-turut. Kabupaten Kota Baru, capaian WTP 5 kali berturut-turut. Kabupaten Hulu Sungai Utara, capaian WTP 5 kali berturut-turut. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, capaian WTP 2 kali berturut-turut. Undangan dan hadirin, kami informasikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menerima penghargaan atas keberhasilan penyusunan laporan keuangan dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian 7 kali berturut-turut yang diterima pada tanggal 18 Juni 2020. Selanjutnya penyerahan penghargaan program Kampung Iklim tahun 2020. Berkenan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat mendampingi. Pemerintah Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Selatan kepada Bapak Haji Rudi Retnawan dengan hormat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati para Bupati, Wali Kota Kalimantan Selatan, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati seluruh pimpinan instansi vertikal,
dan pimpinan SKPD Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat, rahmat, dan atas izinnya juga lah kita pada hari ini dapat menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun anggaran 2021, sekaligus juga penyerahan apresiasi proklem tahun 2020, serta penyampaian plakat dan piagam WTP kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan serangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini semakin memantapkan rasa optimis kita untuk melanjutkan pembangunan di Kalimantan Selatan yang lebih baik, lebih unggul, lebih maju dalam rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pada tanggal 25 November tahun 2020 kemarin, saya bersama Gubernur seluruh Indonesia telah menerima daftar isian pelaksanaan anggaran serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021. Dalam penyerahan DIPA tersebut, Presiden menyatakan bahwa dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar 2.750 triliun rupiah. Alokasi belanja negara ini tumbuh 0,8% dibandingkan dengan alokasi belanja dalam APBN tahun 2020. Yang mana rinciannya telah disampaikan oleh PLT Kakanwil Bandaran Negara tadi. Bapak Presiden juga menegaskan bahwa APBN tahun 2021 akan fokus kepada 4 hal, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi, serta membangun fondasi yang lebih kuat dalam melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain. Penegasan Presiden saya ulang kembali pada kesempatan ini, dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa alokasi DIPA sebesar 9,2 triliun dan 16,5 triliun transfer ke daerah dan dana desa yang diserahkan untuk Kalimantan Selatan benar-benar optimal untuk fokus kepada 4 hal tersebut. Sebagai bagian daripada pemerintah Republik Indonesia, maka kita di pemerintah daerah sudah semestinya menyesuaikan kegiatan di daerah dengan arahan-arahan dari pemerintah pusat, apalagi kita menghadapi kondisi yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Di daerah manapun, masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial menjadi tantangan terbesar untuk kita tangani dengan sebaik-baiknya. Kita ingin kucuran dana APBN ke daerah mampu memberikan efek yang sebesar-besarnya untuk melayani dan mensejahterakan rakyat. Kita semua berupaya semaksimal mungkin agar pendidikan di tahun depan bisa berlangsung lebih baik. Ekonomi kembali pulih. Sektor UMKM bisa lebih bergairah. Pelayanan kesehatan lebih meningkat dan permasalahan sosial bisa kita atasi secara adil dan merata. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, setelah DIPA tahun anggaran 2021 ini diserahkan, maka selanjutnya tugas kita adalah mempersiapkan sedini mungkin pelaksanaan daripada anggaran tersebut. Sehingga realisasi anggaran tahun depan bisa lebih awal dan lebih cepat. Bagaimanapun sekarang ini belanja pemerintah menjadi penggerak
utama perekonomian kita. Di sisi lain, saya perlu mengingatkan agar APBN dimanfaatkan secara cermat, efektif, tepat sasaran, serta memastikan seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas jangan sampai terlupakan dalam pelaksanaan APBD maupun APBN tersebut. Mari kita cegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran dengan perencanaan yang kredibel, pelaksanaan yang akuntabel, dan pengawasan yang penuh disiplin. Semoga dengan cara yang demikian, APBN akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kita. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kepada para bupati dan wali kota yang menerima plakat dan piagam WTP, saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga kita bisa mempertahankan WTP secara berkelanjutan. Plakat dan piagam adalah suatu simbolis yang perlu kita buktikan dengan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di masa depan. Kemudian kepada saudara Bupati Tabalong dan Bupati Tanah Laut, saya mengucapkan selamat atas penghargaan program Kampung Iklim atau PROKLIM dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya berharap mudah-mudahan para bupati dan dari kabupaten lain bisa mengikuti prestasi dua daerah tersebut. Dan lebih penting lagi, mari kita maknai penghargaan PROKLIM ini sebagai momentum untuk memperbaiki kondisi lingkungan secara berkelanjutan. Dan wabil khusus kepada Bupati Tapin, Bupati Tabalong, beserta seluruh masyarakat kedua daerah, saya mengucapkan selamat hari jadi dua daerah tersebut, Tapin dan Tabalong. Semoga tambah sukses, masyarakatnya, daerahnya tambah maju. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar alokasi dana transfer, dana desa tahun anggaran 2021, dan penghargaan atas pengelolaan laporan keuangan dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian, serta penghargaan program Kampung Iklim tahun 2020. Selanjutnya kami persilahkan kepada tiap satuan kerja untuk dapat mengambil dipa di meja panitia. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.